buah nggak jatuh dari pohonnya. Buat saya itu pepatah yang ingat ibunya seorang pelacur tapi anaknya berhijab. Lalu anaknya bilang gini ke saya, kalau misalkan ada anak yang nakal, bukan berarti itu dari ibunya, tapi memang dasar anaknya aja. Hai guys, aku baru banget sauna sama ice bath. Seger banget otak dan pikiran, terus badan yang tadinya rentek-rentek udah kembali lagi seperti normal. Nah, aku mau sedikit ngebahas soal buah nggak jatuh dari pohonnya. Buat saya itu pepatah yang kurang masuk di akal saya. Karena saya punya seorang teman ya. Kenapa saya bilang itu teman? Karena dulu saya punya program namanya Nikita Open BO di Opera Entertainment punyanya Dr. Oki Pratama. Di situ ada seorang pelacur yang saya pikir kok dia baik sekali ya. Terus dia minta nomor telepon saya, katanya dia mau curhat. Akhirnya saya kasih. Sebulan kemudian saya lupa atau sebulan setengah dia menelpon saya. Tapi dia WhatsApp dulu, Kak Niki, Assalamualaikum, lagi sibuk nggak? Lalu saya jawab, kenapa Neng? Lagi enggak. Boleh nggak Kak aku cerita sedikit? Boleh. Nah di situ dia bercerita bahwa anaknya, dia punya anak dua. Yang satu perempuan umur 12 tahun, yang satu lagi umur 6 tahun. Terus dia bilang, Kak, anak aku mau masuk pesantren. Terus aku kaget, kok bisa gitu. Gak tahu Kak, itu tanpa paksaan, ya kan. Terus abis itu boleh video call gak Kak? Boleh, akhirnya video call, dikenalin sama anaknya. Ternyata anaknya berhijab, padahal ibunya seorang pelacur. Ingat ibunya seorang pelacur tapi anaknya berhijab. Lalu anaknya bilang gini ke saya masih pegang bukti transferannya. Tante salam kenal. Tante aku mau sekolah di pesantren. Aku pengen jadi penghafal Al-Quran segala macem gitu-gitu. Sumpah gue shock banget. Terus gue bilang, kamu beneran mau? Iya, tapi mama gak punya biaya. Nah lalu saya tanya lagi untuk memastikan. Benar kamu mau sekolah di pesantren. Benar tante, kamu mau sekolah di mana? Aku mau sekolah di daerah Tebu Ireng. Gua nggak tahu tuh Tebu Ireng ada di mana ya. Pokoknya dia di situ, dia mau jadi hafiz Al-Quran. Ya udah, memang berapa biayanya? Sekian. Oke, ya udah tante bayarin ya. Nah jadi dari yang story gue bilang ini adalah nggak semua buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Buktinya anak pelacur aja nggak mau tuh anaknya jadi pelacur, ya kan? Dan untungnya gue punya rezeki. Jadi anak itu sampai detik ini sekolahnya saya yang biayain. Jadi kalian harus paham ya netizen, gak usah lagi bilang buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Itu salah. Dan sampai detik ini saya masih berkomunikasi dengan baik sama anak tersebut dan sama ibunya. Dan yang bikin saya bahagia itu adalah ibunya sekarang profesinya sudah tidak jadi pelacur lagi, tapi dia kerja di salah satu yang kalian suka beli kayak apa ya namanya ya? Ya pokoknya di salah satu saya bisa sebut Alfamart sebagai seorang kasir gitu. Tapi sampai sekarang setiap ada pembayaran atau apapun pasti saya yang bayarin karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya, karena saya suka, karena anak itu mau masuk pesantren karena dirinya sendiri gitu. Dan akhirnya ibunya pun sudah beralih profesi sekarang gitu loh. Jadi kalau misalkan ada anak yang nakal, bukan berarti itu dari ibunya, tapi memang dasar anaknya aja. Semua orang tua pasti punya cara didik anak berbeda-beda. Ya, jangan disamain cara didik saya dengan cara didik kalian. Mungkin cara didik kalian berbeda dengan cara didik saya. Kalau cara didik suka ya seperti ini, ya, karena itu anak saya bukan anak kamu. Harus dipahami, oke? Kalau dia anak kamu, terserah kamu mau apain. Tapi kalau itu anak saya, darah daging saya keluar dari perut saya secara normal, saya yang berhak mendidik anak saya. Gitu ya. Katanya Mimi yang ngeblok WhatsAppnya. Loli itu kalau nge-WhatsApp saya cuman minta uang, nggak pernah nanya kabar kayak Mimi how are you, what are you doing today. Nggak, Mimi uang aku habis,
Itu selalu yang dia WhatsApp ke saya gitu. Tapi ada saya marah? Enggak, saya nggak ada marah. Mana dia coba? Udah dibuka nggak dia? Sekarang blog lu udah dibuka. Jadi buat kalian ya, mau itu anak ngomong apa, kalian harusnya udah bisa berpikir secara nalar, kalian dijalanin. Anak umur segitu jauh udah bisa begitu. Yang saya takutkan itu sekarang adalah bagaimana dia tumbuh kembang secara dewasa. Itu aja gitu. Itu aja, saya kasihannya itu aja. Tapi kalau kalian tanya saya bagaimana, saya sudah ikhlas gitu. Loli dibolehin gak main sama temennya? Dibolehin, asal temennya bener. Kalau temennya gak bener, tentu saya gak bolehin. Kayaknya semua ibu-ibu di dunia ngeliat deh, kalau misalkan anaknya punya temennya gak baik, pasti gak akan diizinin. Jadi bukan saya aja, kayaknya semua orang tua yang ada di dunia ini pasti melakukan hal yang sama. Bedanya Loli itu anak artis, yang lain bukan anak artis gitu. Ngeri anaknya depresi. Dia pasti depresi lah, tapi depresi dia itu depresi yang dia buat-buat sendiri. Saya pun tidak tahu, karena sebelum pergi pun saya sempat tanya ya kan, dan kita sempat ngobrol. Kamu di sana jaga diri baik-baik. Yang Mimi pesan cuma satu, belajar, fokus, banggain orang tua yang tinggal sendiri gitu. Udah itu aja. Dia aja aduh nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Udah, pokoknya kalau kalian mau membuli saya, katanya sebagai orang tua yang jahat, silahkan. Karena setahu saya kalau orang tua yang jahat itu tidak akan mau menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya sih. Apalagi sampai jauh banget, itu nggak mungkin, nggak masuk logika ya. Kalian bisa lihat tuh, banyak banget di berita ibu-ibu jahat seperti apa. Anak dari balita umur 3 tahun udah diinjak, dimatiin puntung rokok di pipi, ada yang dipasung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa megang gadget. Tapi kan kalau anak saya berbeda. Dan kalau misalkan kalian mau bilang saya ini itu, coba kalian flashback aja deh bagaimana saya sebelum punya anak kedua dan ketiga, bagaimana saya begitu cintanya dengan anak satu-satunya perempuan saya, bagaimana cara saya mendidik dia. Kalau misalkan dia dengan umur yang sudah beranjak mau dewasa, teenager, 16 tahun, dari 11 tahun dia sudah berubah, itu sudah bukan kapasitas saya lagi. Kenapa? Karena saya ini bekerja. Saya tidak bisa yang namanya 24 jam di rumah karena saya kerja. Makanya saya memberikan dia itu pembantu-pembantu yang memang perempuan semua gitu. Kan Niki kuat banget. Kalau kuat banget harus, karena anak saya itu kan bukan satu, anak saya itu ada 3 gitu. Jadi masih ada 2 lagi nih, masih ada 2 lagi yang benar-benar harus diperhatikan. Apalagi yang satu umur 9 tahun, yang satu lagi umur 4 tahun. Yang 9 sama 4 tahun aja saya suruh tidur di kamar masing-masing aja nggak mau, maunya tidurnya sama saya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Kak Niki kamu kuat banget. Iya, saya harus kuat. Kenapa? Karena saya masih punya 2 anak. Dan mudah-mudahan kedua anak saya ini bisa menghargai bagaimana jerih payah orang tuanya, menghidupi mereka, menafkahi mereka, memberikan pendidikan yang begitu baik untuk mereka. Itu aja yang saya selalu doa sama Allah. Nggak ada lebih-lebihnya. Udah itu aja gitu. Dan saya bingung kenapa jadi viral, karena itu anak Nikita Mirzani. Coba itu anak tetangga lu, pasti nggak akan viral. Pasti kalian juga adalah di tetangga, kayak di kampung, di mana, di daerah mana, pasti ada yang seperti itu, tapi tidak viral. Kenapa? Karena mereka bukan public figure
Gitu. Ini karena anak Nikita Mirzani aja, makanya jadi heboh. Coba kalau bukan anak gue, nggak akan ada heboh-hebohnya sama sekali. Biasa anak itu bercermin, memang anak harus bercermin. Nah alhamdulillahnya setelah gue sampai rumah, gue menjadi ibu yang sangat amat baik. Kalau gue di luar, ya gue Nikita Mirzani yang harus bekerja, mencari uang. Kalau udah sampai rumah, kita harus keluarin, kita harus buang semua atribut keartisan. Kita harus jadi seorang ibu kalau udah di rumah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, iya anak itu kan cerminan orang tua. Nah berarti Loli tidak mencerminkan saya dong. Kalau saya di rumah itu kan jadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik, belajar bersama-sama, mencontohkan yang baik-baik. Kalau saya di luar, ya itu saya di luar. Saya kan mencari nafkah. Saya kan mencari nafkah di luar. Gak mungkin dong Nikita Mirzani yang di luar saya bawa ke rumah. Gak mungkin. Gitu. Jadi kalau saya di rumah, ya saya jadi ibu yang baik. Saya gak mau bawa atribut Nikita Mirzani yang kalian kenal huru hara saya bawa ke rumah. Saya gak mau. Gitu.